Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almen Meha dengan NIM channel N030042. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya sendiri, yaitu timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak. Sebelumnya, pendahuluannya, pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Fungsi utama dari pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran penting pada barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pajak merupakan salah satu modal untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Hutang pajak yang terjadi disebabkan oleh perbuatan, kondisi maupun peristiwa yang dialami oleh wajib pajak dan menyebabkan dirinya dikenai hutang pajak. Hutang pajak ini juga bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman akan kewajiban seharusnya dijalankan oleh para wajib pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menyusun peraturan mengenai prosedur dan tata cara serta aturan dalam penagihan pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak perlu diedukasi tentang hutang pajak, penagihan pajak secara pasif maupun aktif, prosedur dan tata cara, serta aturan dalam penagihan pajak, menggunakan surat paksa, serta hal-hal yang bisa menyebabkan terhapusnya hutang pajak. Adapun timbulnya hutang pajak, menurut hukum perdata, hutang pajak adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak, baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum, untuk melakukan sesuatu atau prestasi atau untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak pihak lainnya. Artinya adalah bila pihak yang wajib melakukan suatu prestasi tidak melakukan hal itu, atau jika pihak yang wajib tidak melakukan sesuatu, maka akan terjadi sesuatu atau kontak break sehingga pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepada pihak lain di pengadilan. Secara yuridis, dalam hal utang harus ada dua pihak, yakni pihak kreditor yang mempunyai hak dan debitur yang mempunyai kewajiban. Kedudukan debitur dan kreditor menurut hukum pajak dan hukum perdata berbeda. Timbulnya hutang pajak yang pertama itu menurut ajaran formil, yaitu utang yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya Ted Besten sudah terpengaruh, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak. Yang kedua, ajaran material, yaitu utang pajak yang timbul jika ada suatu yang menyebabkan atau tax ban, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan dari peristiwa-peristiwa yang ada dapat menimbulkan utang pajak sebagai berikut. Satu, perbuatan-perbuatan, misalnya pengusaha melakukan impor barang, jadi ketika melakukan impor barang dapat menyebabkan utang pajak. Yang kedua, keadaan-keadaan, misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak. Yang ketiga, peristiwa, misalnya mendapat hadiah atau undian, itu juga bisa dikenakan pajak. Penagihan pajak. Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan atau seksi penagihan di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung jawab pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Terdapat beberapa jenis penagihan pajak, yakni penagihan pajak pasif dan aktif ataupun penagihan seketika dan lainnya. Yang pertama, penagihan pajak pasif. Untuk penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat keterangan pajak kurang bayar atau SKPKP, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mungkin mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Kedua, ada penagihan aktif seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif,
Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan serta lelang. Ada yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus maupun jurusita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Yang keempat, prosedur penagihan dengan surat paksa. Ini merupakan cara penagihan yang terakhir di mana fiskus melalui jurusita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang negara terhadap barang milik wajib pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenakan dengan penagihan yang keras dalam rangka melakukan law enforcement di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada lagi jalan yang bisa dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu yang pertama dengan surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingati wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan sampai dengan saat jatuh tempo. Yang kedua, surat paksa penagihan. Dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran, atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak. Yang ketiga, surat penyitaan. Surat penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunaskan jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Yang keempat ada lelang. Lelang apabila wajib pajak telah melunasi uang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan. Dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu, pembayaran utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan kas negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak atau kuasa hukumnya merupakan faktor yang menyebabkan berakhirnya utang pajak. Yang kedua, pembayaran dengan cara lain. Pelunasan pajak tidak selalu dilakukan dengan cara membayar dalam bentuk uang, tetapi undang-undang pajak memperkenalkan pembayaran dengan cara lain. Dalam hal ini, pembayaran yang digunakan oleh wajib pajak bukan dalam bentuk uang, melainkan dengan cara suatu perbuatan hukum yang diperkenalkan dalam hukum pajak. Yang ketiga, kompensasi. Dalam kompensasi, keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seorang di luar pajak tidak diperkenakan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Adapun pajak yang keempat yaitu daluarsa. Daluarsa diartikan sebagai penagihan. Hak ini hak untuk melakukan penagihan pajak daluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang kelima ada pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan pembebasan umumnya tidak dapat diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Utang pajak dapat pula berakhir karena pembebasan, sebab pembebasan merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Adapun yang keenam, penghapusan atau peniadaan.
Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Peniadaan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak. Dalam konteks ini, wajib pajak sangat diharapkan berperan serta untuk memohon kepada pejabat pajak agar utang pajak yang dimiliki boleh ditiadakan dengan dipertimbangkan yang dapat diterima oleh pejabat pajak. Peniadaan utang pajak hanya dapat terjadi karena berdasarkan permohonan wajib pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak dapat berupa sebagai berikut. 1. Peniadaan sebagian utang pajak adalah perbuatan hukum oleh pejabat pajak untuk melakukan pengurangan atas sejumlah utang pajak yang seyogianya dibayar. Adapun B, peniadaan secara keseluruhan utang pajak adalah perbuatan hukum oleh pejabat pajak untuk meniadakan seluruh utang pajak yang seharusnya dibayar. Adapun kesimpulannya, timbulnya utang pajak masih menjadi perbincangan hangat di antara para praktisi. Para praktisi saat ini ingin menggunakan dua teori, yaitu ajaran formil dan material. Penagihan pajak dilakukan dengan terpaksa jika si penghutang menunggak. Penghapusan hutang pajak terbagi atas 5, yaitu cara pertama menghapus hutang pajak dengan membayarnya kepada negara. Yang kedua kompensasi, yang ketiga kedaluarsa, yang keempat penagihan, yang keempat ada penagihan teguran, dan kelima pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Alternatif lain adalah dengan cara pembebasan dan penghapusan utang pajak. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.